Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dubati. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri keempat, Perang Bubat, bagian ke-3. Mati justru menjadi akhir sebuah penderitaan, karena sebagaimana diyakini banyak orang, hidup di dunia sungguh berlepot kepalsuan. Hidup di alang langgenglah yang diangankan sebagai hidup yang sebenarnya. Apa yang terjadi pada kakekmu merupakan sebuah kodrat, kata Gajah Enggon. Sebagian manusia mengalami 3 hal. Yang pertama adalah kelahiran, yang kedua perkawinan, dan yang ketiga kematian. Namun sebagian yang lain hanya mengalami 2 hal. Banyak orang yang mengalami kelahiran dan kematian tanpa mengalami perkawinan. Itulah perjalanan hidup yang dimulai dari muda sekali menuju dewasa untuk kemudian menua dan mati. Perjalanan yang demikian sudah merupakan kodrat yang tidak bisa dihindari. Manusia satu dan lainnya bergaul dan berkembang. Ikatan di antara mereka memunculkan perasaan saling memiliki yang menyebabkan munculnya rasa takut kehilangan. Itulah perasaan yang sedang kau alami sekarang. Gajah Segara menyimak ucapan ayahnya dengan penuh perhatian sambil pandangan matanya menyapu warna hitam laut yang tanpa tepi. Rasa sayang dan cintamu kepada kakek buyutmu memunculkan rasa takut bakal kehilangan. Itu sama halnya dengan kamu merasa takut jika ibumu jatuh sakit yang dapat menjadi penyebab kamu bakal berpisah dengannya untuk selamanya. Perasaan yang demikian itu sampai pada derajat tertentu tidak benar. Misalnya seperti kali ini, rasa sayang dan hormatmu terhadap kakek buyutmu tidak harus diterjemahkan dengan berharap beliau kembali sembuh dan tetap menemanimu sampai kapanpun. Hidup ada batasnya, penuaan ada ujungnya. Daun-daun yang semula tumbuh segar makin lama makin tua untuk layu dan luruh. Kakekmu mengalami hal yang demikian juga. Gajah Enggon melanjutkan kalimatnya. Ucapan ayahnya itu menyebabkan Gajah Sagara terperangah. Kematian justru akan membebaskan Kiai Pawagal dari semua penderitaan. Ulang Gajah Enggon tegas. Gajah Segara sama sekali tidak siap menghadapi jawaban macam itu. Jawaban yang membuat isi dadanya berantakan. Eyang buyutmu sudah berusia amat tua Sagara, lanjut ayahnya. Usia eyangmu mungkin mendekati seabad. Beliau sudah lelah menghadapi kehidupan ini. Terbaca hal itu dari sikapnya yang tak mau disuapi makan sejak beberapa pekan yang lalu. Apa arti bisa hidup panjang jika keadaan seperti itu? Pontang-panting Gajah Sagara berusaha mengendalikan detak jantungnya. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba menerima apa yang diucapkan ayahnya itu sebagai sebuah kenyataan dan pilihan terbaik bagi kakek buyutnya. Gajah Enggon memegang pundak anaknya itu, tiba-tiba bangkit dan berdiri. Arah pandangannya tertuju ke kanan. Gajah Segara pun segera memberi perhatiannya pada hal yang sama, pada sesuatu yang luar biasa. Pengalaman itu adalah untuk yang kedua kalinya bagi Gajah Sagara, namun sudah berulang kali bagi Kanuruhan Gajah Enggon. Dari arah yang menjadi perhatian itu terdengar suara menderu, mirip suara barisan hantu. Di dalam biliknya, dengan hati sangat sesak, Rai Sunilok memeluk kakeknya yang melihat sebagai terjemahan rasa sakit yang bukan alang kepalang. Sesuatu entah apa seperti berdesakan di kepala Kiai Pawagal, seolah di dalam tubuh ringkih itu ada makhluk lain, sesuatu yang hidup yang menyebabkan Kiai Pawagal kesulitan menggapai tarikan napas pamungkasnya. Ketika masih muda, sesuatu yang menumpang hidup itu bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Kini di usia tua, sesuatu itu menjadi masalah yang sulit dipecahkan.
Di luar rumah, di arah pandang Gajah Enggon dan Gajah Sagara, angin lesus yang membelit apapun itu kian menjadi dan menggila, menimbulkan rasa miris bagi siapapun yang melihat dan menghadapinya. Dengan jantung berdebar, Gajah Enggon dan Gajah Sagara menyaksikan tontonan yang jarang terjadi itu. Tanpa ada mendung di langit, juga tanpa ada angin deras yang menjadi bahan baku, angin lesus itu terbentuk dan berputar makin lama makin cepat. Ukuran angin yang semula tak seberapa itu bergerak membesar dan membelit apapun. Gajah Enggon dan anaknya bersiap-siap lari menyelamatkan diri melihat angin meliuk berukuran 5 kali pohon kelapa itu mendatanginya. Dalam siraman cahaya bulan, beliung yang sanggup menjadi sumber bencana itu siap menerkam seperti singa yang siap menancapkan kuku-kukunya. Namun, tanpa diketahui penyebabnya, tiba-tiba pusaran angin yang siap menggilas apapun itu bubar, lebih tepatnya membubarkan diri. Untung bagi Kyai Pawagal, setidaknya penderitaan yang muncul dengan mendadak itu agak terurai ketika cucunya mengusap kain basah di keningnya. Nafas yang semula agak tersengal sedikit mereda dan kembali tenang seperti sedia kala. Dan seperti orang yang kehabisan tenaga, Kyai Pawagal terkulai. Namun ayunan nafasnya masih ada, menjadi tanda ia masih hidup. Gajah Sagara terhenyak dan jatuh tertunduk. Gajah Enggon yang mampu berpikir amat jernih bergegas lari ke rumah untuk melihat bagaimana keadaan kakek mertuanya. Sesak nafas Gajah Enggon oleh kecemasannya. Terbukti benar apa yang dikatakan Ibu Suri Raja Patni Piksuni Gayatri. Gajah Enggon mengeluh dalam hati. Kyai Pawagal kembali tenang setelah mukanya diseka dengan secari kain yang dibasahi. Keadaan macam itu menenteramkan hati Gajah Enggon, karena jika Kyai Pawagal melihat oleh rasa sakit yang dideritanya di luar sana, hal-hal aneh pasti terjadi. Kemunculan angin lesus selalu menandai keadaan itu. Dengan mata sembab, Rai Sunelo memandang suaminya. Gajah Enggon segera meraih tangan istrinya, kemudian Rai Sunelo menjatuhkan diri bersandar di pundaknya. Mari kita ke sanggar Pamujan. Bersama-sama kita panjatkan puja mantra. Semoga Hyang Widi segera membebaskan kakekmu dari penderitaannya. Ucap Gajah Enggon. Rai Sunelo memandang Kyai Pawagal yang kembali tenang. Rai Sunelo meraba kaki Kyai Pawagal yang sangat layu, sama sekali tidak memiliki tenaga, bahkan sekedar untuk menggerakkan jemarinya. Di sanggar Pamujan yang dipenuhi aroma bunga menur dan asap dupa, pasangan suami istri itu memanjatkan doa puja mantra, meminta kepada Hyang Widi agar Kyai Pawagal diberi pilihan terbaik dan segera dibebaskan dari penderitaan, apapun bentuknya. Gajah Sagara masih memandang ke arah itu. Di tempat itulah angin lesus bertiup sangat deras dan menampakkan diri beberapa saat sebelumnya. Lunglai pemuda itu oleh kesadaran bahwa kemunculan pusingan angin itu berhubungan dengan kakek buyutnya. Makin besar ukuran pusaran angin menjadi ukuran seberapa ngilu rasa sakit yang diderita Kyai Pawagal. Gajah Sagara menengadahkan kepala. Gajah Sagara yang bagi tidak bertenaga itu menoleh ke belakang karena ketajaman telinganya mendengar sesuatu. Ia mendengar ada beberapa ekor kuda sedang berderap mengarah ke tempatnya berada. Meskipun mereka masih cukup jauh, Gajah Sagara bergegas berdiri dan menempatkan diri untuk melihat siapa yang akan lewat. Dari suaranya terdengar dengan jelas, kuda-kuda yang bergerak mendekatinya itu paling tidak lebih dari 5 ekor. Yang membuat Gajah Sagara segera memicingkan mata adalah rombongan berkuda itu memperlambat diri ketika mendekati rumah Kyai Pawagal. Tak hanya memperlambat, bahkan akhirnya mereka berhenti. Orang-orang yang berkuda paling depan mengangkat tangan sebagai isyarat perintah untuk berhenti.
Dalam siraman cahaya bulan, Gajah Sagara melihat orang-orang itu turun dari kuda masing-masing dan mengikat kuda pada beberapa pohon yang tumbuh di tepian pantai itu. Namun ada pula yang mengikat kudanya pada bengkalai perahu. Gajah Sagara yang tak sabar ingin tahu siapa mereka bergegas mendekat. "Paman Gajah Mada," desis pemuda tampan itu. Gajah Sagara langsung bisa menebak orang itu adalah Gajah Mada hanya dengan melihat perawakan yang kekar dan gaya berjalannya dengan ayunan kaki yang berat mirip langkah seekor gajah. Sungguh sesuai dengan namanya. Beberapa orang yang bersamanya adalah para prajurit yang melakukan pengawalan. Di antara mereka tampak pesangguhan Gagak Bongol. Gajah Sagara yang masih berjarak beberapa jengkal bergegas mendekat. "Paman Gajah Mada, paman datang kemari," sambut Gajah Sagara. Gajah Mada yang menganggap Gajah Sagara tidak ubahnya anak sendiri segera meraih dan mengguncang pundak Gajah Sagara. "Bagaimana keadaan kakekmu?" tanya Mahapati Amangkubuwi Gajah Mada. Pertanyaan itu menyebabkan Gajah Sagara terbungkam. Gajah Sagara menggeleng lunglai. Pasangguhan Gagak Bongol mengulurkan tangan. Gajah Sagara tak hanya menerima dan membalas tawaran jabatan itu. Ia memeluk Gagak Bongol erat. Gajah Sagara telah menganggap pesangguhan Gagak Bongol sebagai pamannya sendiri. Ketika masih bocah, Gajah Sagara mempunyai kenangan yang sulit untuk dilupakan. Gagak Bongol yang telah beristri tetapi belum dikaruniai anak sering meminjam Gajah Sagara untuk diajak berkuda. Begitu sukanya Gagak Bongol kepada Gajah Sagara sampai-sampai seringkali Gajah Sagara yang dipinjam itu tidak dikembalikan. Terpaksa tengah malam Gajah Enggon datang mengambilnya. "Biar saja anakmu menginap di sini, besok aku kembalikan," kata Gagak Bongol. Gajah Enggon tertawa seperti meledek. "Kalau aku tidak keberatan, istriku yang tak akan bisa tidur semalam tanpa ada yang dipeluk." Gagak Bongol ikut tertawa. "Bukankah ada kamu?" Gajah Sagara berharap ayahnya akan mengizinkannya menginap, akan tetapi Gajah Enggon menggeleng dan melalui kedipan matanya meminta supaya Sagara mendekat. Gajah Sagara menghambur dan melompat ke pelukan ayahnya. "Makanya segera punya anak, supaya jangan sering pinjam anak orang lain," kata Gajah Enggon. Kenangan yang sangat indah seperti itu masih tersimpan di benak Gajah Sagara. Maka beban yang sedang menggumpal dan butuh pelampiasan itu ia salurkan dengan memeluk Gagak Bongol erat. Tanggap terhadap beban sangat berat yang sedang dihadapi anak sahabatnya itu, Gagak Bongol menepuk-nepuk pundaknya. "Kenapa Paman Gajah Mada datang kemari?" tanya Gajah Sagara setelah berhasil menguasai diri. Gajah Mada memandang Gajah Sagara tajam. "Sudah beberapa hari ayahmu pergi, tetapi belum juga kembali ke kota raja," jawab Gajah Mada. "Aku yakin kakekmu sangat membutuhkan perhatian ayahmu. Itu sebabnya aku menyempatkan untuk datang kemari." Gajah Sagara mengangguk. "Keadaan yang buyut sangat buruk, Paman," jawab pemuda itu amat datar. Mahapati Gajah Mada dan pasangguhan Gagak Bongol saling pandang. Tanpa berbicara, Mahapati Gajah Mada berjalan memimpin rombongan kecil itu. Gajah Mada menyuruh seorang prajurit untuk menjaga kuda-kuda. Menjelang memasuki halaman rumah Kiai Pawagal, langkah kaki Mahapati Majapahit yang memiliki tubuh kekar itu berhenti. Demikian juga dengan pasangguhan Gagak Bongol dan beberapa orang prajurit yang bertugas mengawal dua orang penting itu. Mereka mengarahkan perhatian pada tontonan amat menakjubkan. Gajah Mada memberikan perintahnya dengan penuh minat. Sebaliknya, Gajah Sagara justru merasa hatinya bagai makin terbelah setelah sebelumnya pecah. Pusaran angin tiba-tiba muncul dan menghisap apapun, meliuk menari dan terlihat sangat jelas dalam siraman cahaya bulan. Dengan mata terbelalak, Mahapati Gajah Mada mencermati gejala alam yang tidak sembarangan waktu muncul itu. Demikian pula pasangguhan Gagak Bongol.
para prajurit pengiring segera menyiagakan diri. Jika pusaran angin lesus itu bergerak mengarah ke mereka, tak ada gunanya tombak yang teracung, anak panah yang direntang, dan pedang yang diayun. Angin lesus dalam ukuran besar itu pasti sanggup melemparkan seekor gajah bengkak ke udara. Merinding Mahapati Gajah Mada memperhatikan angin lesus itu. Pasangguhan Gagak Bongol pun miris ketika mencermati betapa dahsyat kekuatan yang tersimpan dalam pusaran angin yang melius demikian kencang itu. Seperti meledek, angin lesus itu bergerak di tempat, menyebabkan pasir yang dihisap tersebar berhamburan. Ketika tiba-tiba beliung itu bergerak melintasi rimbun pohon pandan itu tercabut dan terlempar ke laut. Gajah Mada dan anak buahnya melangkah mundur ketika angin lesus itu tiba-tiba bergerak ke arah mereka. Mahapati Gajah Mada dan anak buahnya siaga melarikan diri jika angin berputar pemilik kekuatan dahsyat itu mengancam mereka. Namun, lagi-lagi tidak jelas apa sebabnya angin lesus itu membubarkan diri meninggalkan jejak lenggang dan sepi. Meskipun demikian, jejak pesonanya benar-benar amat membekas dan mencita ruang. Mahapati Gajah Mada dan Pasangguhan Gagak Bongol tentu tidak akan pernah melupakan kenangan atas peristiwa yang sama lebih dari 20 tahun yang lalu. Ketika itu istana Majapahit dijarah maling. Wirota Wirogati maling itu memiliki kemampuan kanuragan yang aneh. Ketika lingkungan istana sedang dibelit kabut tebal yang aneh, saat itulah beliung yang rupanya hadir di bawah kendali seseorang muncul. Jejak pesona peristiwa itu sulit dibuang bekasnya. Kini setelah sekian lama, angin lesus itu unjuk gigi lagi. Setelah 20 tahun lebih berlalu, kini Mahapati Gajah Mada dan Pasangguhan Gagak Bongol menyaksikan pengulangan kembali kemunculan udara yang memilin membentuk pusaran angin itu. Gagak Bongol mendekati Mahapati Gajah Mada. "Apa artinya ini?" tanya Pasangguhan Gagak Bongol. Mahapati Gajah Mada tak menjawab karena merasa tak tahu jawabnya. Mahapati Gajah Mada memberikan perhatiannya kepada Gajah Sagara dengan mendekatinya. "Apa peristiwa seperti ini sering terjadi di sini?" tanya Mahapati Gajah Mada. Gajah Sagara termangu beberapa jenak, kemudian mengangguk perlahan. "Seberapa sering?" kejar Gajah Mada. "Sejak Yang Buyut jatuh sakit dan kehilangan kesadarannya," jawab Gajah Sagara. Jawaban itu membingungkan Gagak Bongol, akan tetapi Mahapati Gajah Mada yang telah memiliki gambaran dan keterangan sebelumnya tidak kesulitan memahami jawaban yang diberikan anak kanuruhan Gajah Enggon itu. Setelah 20 tahun lebih berlalu, baru kini diperoleh jawaban siapa sebenarnya yang berada di belakang munculnya angin lesus itu. Gajah Mada menghirup tarikan nafas amat panjang dan dalam. Kemunculan angin lesus itu benar-benar meninggalkan jejak kesan amat dalam. Pintu rumah yang semula tertutup itu kemudian terbuka. Ketenangan kanuruhan Gajah Enggon dan istrinya yang amat larut dalam memanjatkan doa puja mantra di sanggar pamujan terusik oleh berisik yang berasal dari halaman rumah. Namun dengan segera kanuruhan Gajah Enggon dapat menyimpulkan siapa tamu yang datang itu. Tanpa banyak bicara, Gajah Enggon mempersilahkan tamu-tamu yang datang itu untuk menengok keadaan Kyai Pawagal. Komat kamit mulut Pasangguhan Gagak Bongol, namun entah apa yang diucapkan, Mahapati Gajah Mada terlihat menahan nafas beberapa jenak. Miris Gajah Mada melihat keadaan Kyai Pawagal yang amat menderita di hari tuanya itu. Raut wajah Kyai Pawagal agak sulit dikenalinya. Tubuh itu tinggal belulang tanpa daging, pipinya cekung dengan mulut tenggelam ke dalam karena sudah tak lagi memiliki gigi. Mahapati Gajah Mada kemudian menoleh dan mengarahkan pandangan matanya pada seraut wajah cantik yang sedang berduka. Telah 20 tahun lebih, Rai Sunelo menempuh perjalanan perkawinannya, namun raut wajah sedang berduka itu masih menampakkan guratan kecantikannya. "Aku ingin berbicara berdua di luar,"
kata Gajah Mada memecah keheningan. Ucapan itu ditujukan kepada Kanuruhan Gajah Enggon yang dengan bergegas melangkah menyusul Gajah Mada keluar rumah. Pasangguhan Gagak Bongol ingin membesarkan hati Nyai Rahi Sunelo dan Gajah Sagara, akan tetapi mulutnya bagai terkunci. Di luar tanpa banyak bicara, Mahapati Gajah Mada berjalan kaki menyusuri tanah berpasir. Kanuruhan Gajah Enggon menempatkan diri di sebelahnya. Gajah Enggon tidak mengeluarkan ucapan apapun sampai Gajah Mada berhenti dan berbelok mendekati sebuah perahu yang teronggok. Agar perahu itu tidak hanyut ketika air pasang, pemiliknya telah mengikatnya pada pohon kelapa gading yang tumbuh di belakang rimbun pohon pandan laut. Gajah Mada membiarkan air laut menjilat kakinya. "Sebagaimana dulu pernah kau ceritakan," kata Gajah Mada, "agaknya benar apa yang disampaikan mendiang Ibu Suri Raja Patni Gayatri tentang kakekmu." Gajah Enggon yang memandang Gajah Mada mengangguk perlahan. Tatapan matanya yang tajam mirip elang menyapu garis laut yang tenang, juga menatap gumpalan awan yang melintasi bulan. Namun perbuatan awan itu hanya sejenak dan tidak menyebabkan Gajah Enggon terganggu dalam mencermati bahasa raut muka Mahapati Gajah Mada. Beberapa saat perhatian Gajah Enggon tertuju pada air laut yang pecah dan bergelombang di sebuah tempat. Gajah Enggon tahu keadaan itu merupakan pertanda bahwa tempat yang lebih mengundup itu sedang dilintasi ikan raksasa. Ikan sangat besar yang belum diketahui apa namanya. Ikan sebesar rumah dengan panjang sampai 200 langkah itu. Bahkan pernah ditemukan terdampar tak jauh dari pantai dan menimbulkan masalah luar biasa. Tidak seorang pun yang berani dan mau memanfaatkan daging ikan itu karena rasanya tidak enak. Celakanya juga tak mungkin mengubur ikan sebesar itu. Akibatnya ternyata mengerikan. Beberapa hari kemudian, bau busuk yang muncul menyebabkan penduduk 5 kampung mengungsi. Ketika akhirnya daging ikan itu habis oleh macam-macam sebab, diantaranya dijarah anjing, digerus air laut, dan menjadi santapan pesta para burung pemakan bangkai, termasuk burung-burung gagak, hanya menyisakan kerangka dengan bentuk aneh. "Menurutmu bagaimana?" balas Gajah Enggon. Mahapati Gajah Mada tidak segera menjawab pertanyaan itu. Ia justru mengukur betapa tua usia Kyai Pawagal. Kyai Pawagal berumur panjang sebagaimana Ibu Suri Raja Patni Biksuni Gayatri memperoleh karunia usia yang sedemikian panjang. Ibu Suri Raja Patni Gayatri meninggal tahun 1350, baru 7 tahun yang lalu. Sementara itu, kakek mertua Gajah Enggon yang terlahir beberapa tahun lebih dulu dari mendiang Ibu Suri Gayatri hingga kini masih hidup. "Kenapa bukan kau yang mewarisi?" Gajah Mada memecah keheningan. Pertanyaan itu amat menyentuh permukaan hati Kanuruhan Gajah Enggon. Sepasang burung hantu entah mengapa bertengger berdampingan di sebuah dahan. Boleh jadi pasangan burung hantu itu sedang mengamati apa yang akan terjadi pada Kyai Pawagal. Maka percakapan antara Gajah Mada dan Gajah Enggon itu mereka simak dengan baik. Tidak satu kalimat pun tercecer. "Aku mewarisi kemampuan itu?" tanya Gajah Enggon. Gajah Mada tidak mengangguk, namun ia memandang sahabatnya itu dengan amat tajam. Gajah Enggon menggeleng lemah. "Kenapa?" Gajah Mada mengejar. Senyum yang mengembang di sudut bibir Gajah Enggon adalah senyum yang aneh. "Aku tak mampu membayangkan harus mengulangi apa yang dialami kakek mertuaku sekarang ini," ucap Gajah Enggon. "Kalaupun aku bersedia, aku tak tahu bagaimana caranya," jawab Gajah Enggon.